Shalom adik-adik. Apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mana ya suaranya? Sudah siap belum? Wow, gitu dong semuanya semangat ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Luse berharap walaupun adik-adik sedang di rumah saja, tapi adik-adik tetap memiliki semangat untuk mau memuji nama Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Terus akan memimpin kalian dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum Lause menyampaikan firman Tuhan hari ini, Lause mau tanya dulu kepada adik-adik semuanya. Siapa yang pernah pergi ke tempat yang jauh? Wah, semuanya sudah pernah pergi ke tempat yang jauh ya. Oh, ada yang pernah waktu liburan ke Bali. Terus ada juga yang pernah ke Surabaya. Oh, ke Jakarta. Wah, ada juga yang pergi ke luar negeri ya. Kemana? Oh, ke Singapura, ke Malaysia. Wah, semuanya pernah pergi ke tempat yang jauh ya. Nah, sekarang Lause mau tanya lagi kepada adik-adik. Ada tidak di antara adik-adik yang pergi ke tempat yang jauh dengan jalan kaki? Wah, gak ada ya. Semuanya kalau pergi ke tempat yang jauh, ada yang naik mobil, ada yang naik bis, ada yang naik kereta. Wah, ada juga yang naik pesawat terbang ya. Kalau jalan kaki capek ya. Dan juga kalau kita nyampe ke tempat tujuannya pasti membutuhkan waktu yang lama sekali ya. Nah, tetapi dengan dua murid Tuhan Yesus ini, dia pulang kampung ke rumahnya di kampung Emmaus dengan jalan kaki. Pulang kemana adik-adik murid Tuhan Yesus ini? Ya, pulang ke rumahnya di kampung Emmaus. Nah, tetapi mereka pada saat berjalan, mereka lesu sekali. Kenapa ya? Ya, mereka sedang sedih. Kenapa mereka sedih? Ya, mereka sedih kalau mengenang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan juga dikuburkan. Nah, tetapi tiba-tiba pada saat mereka sedang berjalan, ada seorang yang ikut bergabung bersama mereka. Mereka yang tadinya cuma berdua, sekarang menjadi bertiga. Nah, orang asing ini ikut berjalan bersama dengan mereka menjelaskan banyak hal tentang kitab suci. Sampai-sampai tidak terasa loh mereka sudah tiba di Emmaus. Nah, itu berarti bahwa mereka harus berpisah. Tapi Bapak Kleopas ini salah satu murid Tuhan Yesus mengatakan kepada orang asing ini, kalau hari sudah senja, bagaimana kalau kamu mampir dulu sebentar ke rumahku? Nah, bagaimana ya? Apakah orang asing ini mau? Ternyata adik-adik, orang asing ini mau loh tinggal sebentar dan masuk ke rumahnya Bapak Kleopas. Nah, pada saat mereka makan bersama, orang asing ini mengucapkan berkat dan memecah-mecahkan roti. Saat itulah
Bapak Kleopas sadar bahwa orang asing itu ternyata adalah siapa? Ya, Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus telah menyertai perjalanan Bapak Kleopas dan temannya. Tapi saat itu Bapak Kleopas dan temannya tidak tahu. Mereka tidak sadar kalau orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Wah, tentunya sekarang mereka sangat senang sekali. Mereka pun segera kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada murid-murid yang lain. Mereka bersemangat untuk membawa berita kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah adik-adik juga semangat untuk menceritakan tentang Tuhan yang sudah bangkit? Ya, kita semua harus bersemangat menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini ya, mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk ayat hafalan kelas balita diambil dalam Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan untuk ayat hafalan kelas kecil diambil dalam Lukas 24 ayat 34 yang berbunyi sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Untuk ayat hafalan kelas besar diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat penyelip Alkitab bentuk kaki ya. Karena sesuai dengan cerita hari ini, biarlah kaki kita ini kita gunakan untuk berjalan menceritakan kabar sukacita kepada teman-teman dan saudara kita yang belum mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, untuk bahan kreativitas sudah lo WA kemarin, adik-adik bisa menyiapkannya ya. Nah, untuk contoh gambarnya sudah lo WA ya. Jadi adik-adik bisa mengikuti dengan pola gambar yang sudah lo kirimkan. Nanti setelah jadi kalian bisa tulis ayat hafalan minggu depan sesuai dengan kelas masing-masing ya. Dan kalian juga bisa menghiasnya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Oke? Nah, jikalau hari ini kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kalian mengirimkan foto pada saat kalian mengikuti ibadah anak atau persiapan ibadah anak, mengirimkan video, ayat hafalan kalian, dan juga foto aktivitas kalian hari ini. Gak usah tunggu ya. Nah, sekarang kita akan menutup dalam doa untuk ibadah anak pada saat ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu pada saat kami mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi pegangan bagi anak-anak, dan biarlah anak-anak bisa selalu semangat Tuhan untuk menceritakan tentang cinta kasih-Mu Tuhan, untuk menceritakan tentang kabar sukacita kepada teman-teman dan juga kepada saudara-saudara dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Sampai jumpa minggu depan.